universitas atau perguruan tinggi menjadi pusat kajian ilmu yang cukup berpengaruh di dunia. Dari sinilah mulanya ilmu berkembang dan tercetak generasi dengan profesi yang beragam. Namun, siapa sangka, seorang wanitalah yang berada di balik pembangunan universitas pertama di dunia. Dialah Fatimah binti Muhammad Al-Fihri Al-Quraisy, atau yang dikenal di barat Fatimah Al-Fihri. Muslimah asal Tunisia inilah yang mendirikan masjid pertama yang dinobatkan sebagai universitas tertua di dunia. Fatimah Al-Fihri, nama yang hampir terlupa dalam dunia pendidikan. Padahal dialah muslimah pertama yang mendirikan perguruan tinggi di dunia. Dengan latar belakang sebagai pedagang, ia berhasil membangun masjid yang kemudian menjadi universitas. Universitas pertama dalam sejarah Islam bahkan di dunia. Seorang putri saudagar kaya asal Tunisia yang dilahirkan pada tahun 800 Masehi. Beliau sering dijuluki Al-Banin, yang berarti ibu dari anak-anak Fes. Ayah Fatimah, Muhammad Al-Fihri, seorang pengusaha sukses di kota Tunisia yang kemudian bermigrasi ke Fes, Maroko. Fatimah Al-Fihri hidup dalam keluarga yang sangat kaya dan keturunan bangsawan. Meskipun berasal dari keluarga kaya dan bangsawan, mereka memiliki kepedulian dan kepekaan pada sesama, serta memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Sering menyambung silaturahmi dengan semua kalangan dan gemar berderma. Fatimah Al-Fihri mempunyai saudara perempuan yang bernama Maryam. Kakak beradik ini memperoleh pendidikan mumpuni. Mereka berdua tumbuh dalam lingkungan cinta ilmu, mencintai ilmu-ilmu keagamaan dan juga ilmu umum atau yang disebut dengan sains, khususnya arsitektur dan bangunan. Di masa Raja Idris XI, awal abad ke-9, Fes kala itu terkenal sebagai kota metropolitan dengan penduduk muslim non-Arab. Kota yang sangat maju, aktivitas ekonomi saat itu berkembang sangat pesat. Menariknya, di sana terjadi harmoni antara kebudayaan kosmopolitan dan budaya tradisional. Dari sini, kota Fes berkembang menjadi salah satu kota muslim yang berpengaruh besar dan diperhitungkan di dunia. Di kota Fes, keluarga Fatimah Al-Fihri terus mengembangkan sayap bisnis. Mereka menjadi pengusaha muslim yang sangat sukses. Harta kekayaan melimpah. Namun, dalam waktu yang tidak terlalu lama, Fatimah muda ditinggal oleh ayah dan suaminya tercinta. Tinggallah Fatimah bersama saudara kandungnya Maryam. Dua wanita muda ini sepakat akan menggunakan semua warisan kedua orang tuanya untuk membangun sebuah masjid dan universitas. Mereka bergaul dengan semua lapisan masyarakat tanpa memandang kelas sosial. Sejak awal menetap di distrik barat kota Fes di Maroko, Fatimah dan Maryam mempunyai tekad dan cita-cita untuk kemajuan masyarakat di kota tersebut. Fatimah memilih untuk membangun masjid yang dinamakan Al-Qarawiyyin, terkenal juga dengan julukan Masjid Jami Al-Syurafa. Sementara Maryam membangun Masjid Al-Andalus di Spanyol. Dua masjid ini kemudian bertransformasi menjadi universitas yang kelak menjadi kiblat dunia pendidikan modern. Mulai dari kurikulum, sistem pengajaran, sampai ke urusan simbol akademik. Hingga kini, pakaian mahasiswa atau yang kita kenal dengan toga ala Fatimah Al-Fihri masih dipakai oleh kampus-kampus di segenap penjuru dunia. Toga yang berbentuk segi empat itu merupakan simbol yang diinspirasi dari bentuk Ka'bah di Makkah sebagai kiblat umat muslim. Pembangunan Masjid Al-Qarawiyyin dimulai pada Ramadan 245 Hijriah atau 859 Masehi. Fatimah turut serta mengontrol dan mengarahkan semua hal yang berhubungan dengan pembangunan Masjid Al-Qarawiyyin, mulai dari pemilihan lokasi strategis hingga terkait dengan arsitektur bangunannya. Konon, Fatimah gemar berpuasa sunnah selama pembangunan berlangsung. Seluruh biayanya berasal dari kantong pribadinya. 2 tahun kemudian,
tepatnya pada 861 Masehi, Masjid Megah Al-Qarawiyyin dapat berdiri tegak dan mulai beroperasi. Di Masjid Al-Qarawiyyin inilah dilangsungkan sistem pendidikan formal setingkat universitas. Masjid ini menjadi cikal bakal berdirinya Universitas Al-Qarawiyyin atau Al-Qarawiyyin di Fez, Maroko. Setelah beberapa waktu, barulah dibangun kelas dan ruang belajar. Guinness Book of Record pada tahun 1998 mencatat universitas ini sebagai kampus tertua di dunia. Jauh sebelum lahirnya Universitas Al-Azhar, Mesir, Universitas Cambridge, Harvard, Oxford, dan yang lainnya. Di Eropa sendiri, Universitas of Bologna di Italia baru berdiri pada abad ke-11 Masehi. Kemudian diikuti oleh Universitas of Paris di Perancis dan Oxford University di Inggris pada abad ke-12 Masehi. Tak lama, Masjid Al-Qarawiyyin menjadi salah satu tujuan para penuntut ilmu dari berbagai penjuru, mulai Maroko, Jazirah Arab, bahkan Eropa dan Asia. Jumlah mahasiswanya pada abad ke-14 Masehi sudah lebih dari 8.000 orang. Pada masa Al-Murabiti berkuasa, para ulama diberi tugas mulia untuk mengajar di Universitas Al-Qarawiyyin. Kota ini berubah menjadi kota yang dipenuhi oleh aktivitas keilmuan. Sedemikian pesatnya penyebaran ilmu pengetahuan, kota Fez mampu bersanding dengan pusat ilmu tersohor pada masa itu, yaitu Cordoba. Pada saat itu, Universitas Al-Qarawiyyin dianggap sebagai pusat intelektual utama di Mediterania. Universitas Al-Qarawiyyin terus berkembang sebagai kampus inklusif yang menjadi sinar pencerah bagi dunia tanpa diskriminasi. Tidak hanya terbuka bagi kalangan Muslim, tapi juga diperuntukkan untuk semua. Banyak mahasiswa beragama Yahudi dan Nasrani ikut mengenyam bangku pendidikan di sini. Oke, kisanak penjelajah YouTube semua, tidak terasa kita sampai di akhir pembahasan mengenai sejarah tokoh yang hampir terlupakan di dunia pendidikan, yang kita sebagai Muslim belum mengetahui, namun sangat terkenal di dunia Barat. Saya harap kita semua bisa mengambil pelajaran dari sejarah di atas. Mari kita mulai melek sejarah. Sebarkan video ini kepada teman sana